سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang merupakan petikan dari perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hadarta madrasa ilmin fihi ma yuqra'u alaihi fala tubadir bil mudzakarati bima tahfazuhu min syarhil kalimati fa inna dzalika mimma yashinuka wa yadullu ala adami adabika illa ay yuwajjaha ilaikal kalamu minasy-syaikhil hadiri. Ini termasuk dari adab ataupun etika di dalam majelis taklim, tempat pengajian. Yaitu apabila engkau hadir ke majelis taklim, di mana dalam majelis taklim tersebut ada orang yang dibacakan ilmu kepadanya, dibacakan kitab kepadanya, maka engkau jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk membahas, ya, bermudzakarah ataupun berdiskusi dengan apa yang dihafal olehmu, yaitu menjelaskan kalimat-kalimat yang telah dihafal dijelaskan. Jangan sampai seperti itu. Kalau di dalam majelis taklim ada santri, ada siswa, ada murid yang dibacakan kitab kepadanya. Kenapa? Karena itu termasuk hal-hal yang membuat engkau itu celah dan menunjukkan engkau tidak mempunyai etika, tidak mempunyai tata krama. Kecuali ada perintah dari guru untuk bermusyawarah. Ya, kalau ada perintah dari guru untuk bermusyawarah, meskipun di majelis taklim itu ada orang yang sedang mengaji, ada orang yang sedang dibacakan ilmu kepadanya, dibacakan kitab kepadanya, maka ya tidak apa-apa kalau ada perintah ataupun instruksi dari guru. Tapi kalau tidak ada instruksi atau tidak ada perintah dari guru untuk bermusyawarah di majelis taklim itu, maka tidak boleh untuk bermudzakarah, menjelaskan kalimat-kalimat yang telah dihafal. Itu ya tidak sopan. Ya, kalau masih ada orang yang belajar ternyata membahas ataupun mengkaji kalimat-kalimat yang telah dihafal. Laisa minal adab bal yastahiqul uqubah ma idza sa'ala asy-syaikhu tilmidan fayujibul akharu li anna dzalika yadullu ala riyaihi. Bukan termasuk etika, bukan termasuk adab, bahkan berhak untuk dihukum, yaitu apabila guru bertanya kepada salah seorang siswa, murid ataupun santri, maka ternyata yang menjawab santri yang lain yang tidak disoal. Ini bukan etika ini. Malah santri yang menjawab itu yang tidak disoal berhak untuk dihukum. Kenapa? Karena itu menunjukkan pamer terhadap ilmunya, karena dia tahu dia menjawab padahal tidak disoal. Mirisnya ketika tidak disoal menjawab, tapi ketika disoal tidak tahu. Lah ini santri gimana ini? Jadi etikanya kalau tidak disoal ya diam, jangan menjawab. Tapi kalau disoal menjawab dengan benar, itu yang ideal. Dzukira an al-Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan kharaja ila indahu al-Hasawi tilmidhu Sayyidina al-Haddad ma'a jama'ah thumma sa'alahu ma huwa al-faqru alladhi ista'adha minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu lahu nasma'u min al-Habib Abdullah kadha fasakata falamma 'alima al-Habib Abdullah bidzalik atabahum wa qala lahum thaniya marrah idza sa'alakum qulu lahu Allahu a'lam afiduna fakharaju thaniyan fasa'alahum faqalu lahu afiduna qala lahum huwa khawful faqri. Disebutkan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan keluar menghampiri Al-Hasawi yang merupakan murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bersama orang banyak. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan bertanya kepada Al-Hasawi dan orang banyak yang bersama Al-Hasawi ini. Apa pertanyaan Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan? Pertanyaannya adalah,
apa yang dikatakan fakir, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta dijauhkan dari kefakiran itu. Maka kemudian Al-Hasawi beserta orang banyak menjawab, kami mendengar dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad seperti ini. Dijawab seperti itu oleh Al-Hasawi dan orang-orang banyak itu. Akhirnya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan diam. Maka gurunya, yakni Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mengetahui hal itu, akhirnya oleh beliau ditegur. Al-Hasawi beserta orang banyak itu ditegur. Kata beliau, kedua kalinya kalau dia bertanya lagi kepada kalian, kalian jawab, Allahu a'lam afiduna. Allah yang mengetahui, Allah yang mengetahui. Berilah kami faidah. Maksudnya jelaskan kepada kami, afiduna. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada Al-Hasawi dan orang-orang banyak itu. Akhirnya Al-Hasawi dan orang banyak tadi keluar lagi. Kedua kalinya, akhirnya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan bertanya lagi kepada Al-Hasawi dan orang banyak itu. Ketika ditanya lagi, apa pertanyaannya? Sama. Ma huwal fakrul ladzi ista'adza minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan fakir yang Rasulullah minta dijauhkan dari kefakiran itu? Akhirnya Al-Hasawi dan orang banyak menjawab, Allahu a'lam afiduna. Ya, Allahu a'lam afiduna. Allah yang mengetahui, jelaskanlah kepada kami. Akhirnya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan menjelaskan, huwa khauful fakri. Yang dikatakan fakir, yang mana Rasulullah minta dijauhkan dari kefakiran itu adalah takut kepada kefakiran. Jadi bukan Rasulullah dijauhkan dari fakir, tidak mempunyai harta, tidak seperti itu. Tapi takut terhadap kefakiran. Jadi ini etikanya. Jadi kalau ada seorang kiai ataupun tokoh bertanya kepada kita, kalau kita jelas-jelas tahu bahwasanya dia itu sebenarnya tahu, hanya saja dia hanya menyoal, maka kita bilang Allahu a'lam afiduna. Jangan malah kita menjawab. Yambaghi alla yubadirat tilmidu bil inkari idza wajada fil kitabi aw takriri syekhihi ma huwa khata'un indahu bal yahmiluhu ila al mahamilil hasanati la'allahu huwa alladhi akhta'ah aw ma hadza ma'nahu. Termasuk etika di dalam majelis taklim, siswa jangan terburu-buru untuk ingkar ataupun menyalahkan. Apabila di dalam kitab atau catatan-catatan dari gurunya ternyata salah, maka jangan terburu-buru untuk menyalahkan gurunya. Jangan terburu-buru untuk mengingkari gurunya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus arahkan kepada arahan-arahan yang baik. Gimana caranya? Mungkin saya yang salah, bukan guru. Mungkin kita salah dengar seperti itu. Bukan, guru ini salah, menjelaskan seperti ini salah. Bukan seperti itu. Tapi caranya adalah, mungkin saya salah ketika mendengarkan. Salah dengar. Itu adab ketika berada di dalam majelis ilmu. May yas'alu syaikhahu liyujizahu aw liya'rifa hal arafa syaikhuhu al-jawab aw la fa inna barakatal ilmi wa syaikhi tuslabu minhu aw ma hadza ma'nahu. Barang siapa yang bertanya kepada gurunya untuk mengalahkan gurunya atau untuk mengetahui apakah gurunya bisa menjawab atau tidak, maka ketahuilah bahwasanya barokah ilmu dan barokah gurunya akan dicabut dari santri tersebut. Jadi kita bertanya memang atas dasar ketidaktahuan kita. Makanya kita bertanya kepada guru, bukan malah kita bertanya kepada guru untuk
melemahkan guru, untuk menguji ataupun untuk mengalahkan guru. Kalau tujuan kita bertanya kepada guru hanya untuk mengalahkan guru, hanya untuk mengetahui apakah guru ini bisa menjawab atau tidak, ketahuilah bahwasanya barokah ilmu dan barokah gurunya akan dicabut. Naudzubillah summa naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari dicabutnya barokah ilmu dan dicabutnya barokah syekh, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.